Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesayangan ibu semua, apa kabar? Ibu kita berharap kabar kalian baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang indahnya panggilan Allah, yaitu azan dan iqomah. Bicara masalah azan dan iqomah, Ibu Rita yakin deh semuanya udah pasti pernah dengar yang namanya azan, orang azan dan orang yang qomat. Sayangan Ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini agar lebih barokah, kita berdoa dulu ya dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajarnya. Oke, tafadhal silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu belajarnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayangan ibu semua, soleh-soleha di rumah, hari ini kita akan belajar tentang azan ya. Indahnya panggilan Allah itu dalam materi kita di kelas 2 ini terbagi menjadi dua, yaitu azan dan iqomah. Pada kesempatan kali ini Ibu Rita akan bahas tentang azan. Nah, untuk materi azan ini ada beberapa kompetensi atau kecakapan yang harus kalian miliki ketika kalian sudah belajar tentang materi azan. Pertama, kompetensi dari spiritual, yaitu kalian setelah belajar tentang materi azan ini, kalian bisa menerima panggilan azan, memenuhi panggilan azan, dan menunjukkan sikap rendah hati. Artinya apa? Ketika azan dikumandangkan, kalian sudah bisa untuk sholat, terutama sholat fardu dan memenuhi panggilannya. Panggilan azan itu biasanya di mana yuk? Di masjid atau di musola. Berarti datangin, ikut sholat berjamaah. Kemudian kompetensi yang kedua itu dari segi sifat sosial, bagaimana interaksi kalian dengan lingkungan sekitar. Setelah memenuhi panggilan kebaikan, tertib dan teratur dalam bergaul. Ketika kalian belajar tentang azan, kalian bisa memenuhi panggilan-panggilan kebaikan. Yang namanya kebaikan-kebaikan itu sangat menggugah kalian untuk mengikutinya. Kemudian selalu tertib dan teratur dalam bergaul seperti azan. Azan itu dikumandangkan pasti 5 kali dalam sehari semalam. Ada azan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi teratur. Diharapkan setelah kalian belajar ini, hidup kalian akan menjadi lebih teratur dalam bergaul. Kemudian dari segi pengetahuan, kalian bisa mengetahui apa itu azan dan bagaimana tata cara azan. Dan pada akhirnya kalian semua memiliki keterampilan bisa mengumandangkan azan sesuai dengan syariat Islam. Oke, sayangan ibu, orang azan atau kita kenal dengan namanya muazin. Muazin itu sangat utama sekali. Sebagaimana Ibu Rita kutip nih dalam hadis riwayat An-Nasai, Ahmad Tabrani, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang mengisi shaf pertama. Seorang muazin, nah muazin ini orang yang mengumandangkan azan, akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Wah, terbayang ya, kalau dulu zamannya Rasulullah suara azan itu mungkin dikumandangkan hanya pakai suara naik ke tempat yang tinggi. Namun sekarang azan dikumandangkan pakai speaker, nyaring, bisa didengar sampai jauh. Nah, seorang muazin yang memandangkan azannya sepanjang suaranya itu terdengar berapa jauhnya, sepanjang itu juga dosanya akan diampuni. Kemudian lafal-lafal azan yang dikumandangkannya, ucapan para muazin itu, dia mengucapkan azan itu akan dibenarkan atau akan dijadikan saksi oleh makhluk yang mendengarnya, baik makhluk yang basah maupun yang kering. Artinya yang basah ini seperti jin dan manusia, pohon, itu termasuk makhluk yang kering ya.
jin dan manusia mungkin dianggap makhluk basah, kemudian makhluk yang kering misalnya pohon, kayu, batu, semua makhluk dan benda-benda yang ada di dunia yang menyaksikan seorang muazin, maka dia akan bersaksi dan mendoakan kebaikan untuk seorang muazin. Dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengerjakan sholat bersama. Artinya apa sayang ibu? Ketika kalian mengundangkan azan dan orang yang sholat banyak di masjid, maka kalian akan dapat pahala sebanyak pahala orang semuanya untuk kalian tanpa mengurangi pahala orang yang sholat tadi. Enak nggak? Wah, berarti muazin ini suatu hal yang luar biasa. Ibu berharap terutama nih bagi yang laki-laki nanti kalian terbiasa azan. Tidak hanya di rumah, mungkin suatu saat kalian akan azan di masjid, di musola, atau bahkan nanti ketika kalian sudah remaja, kalian bisa menggunakan azan dengan fasih dan merdu. Oke, lanjut sayang ibu. Kita akan belajar tentang azan. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih itu azan? Azan itu artinya pemberitahuan atau seruan. Artinya apa? Azan itu merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Azan juga merupakan tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Artinya setiap sore, kalau sudah matahari terbenam, akan terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan, wah, ini sudah waktunya sholat. Sudah tidak ada lagi yang di luar, tidak ada lagi yang di jalan, tidak ada lagi yang bermain. Semuanya masuk ke rumah. Ayo siap-siap untuk sholat maghrib. Nanti setelah maghrib, ada jedanya tidak lama, kumandang lagi azan. Itu adalah azan si Isya. Dan kita melaksanakan sholat Isya. Nah, azan ini hukumnya dalam Islam sunnah. Jika azan sudah dikumandangkan, orang Islam segera datang ke masjid dan musola untuk melaksanakan sholat agar disayang oleh Allah. Oke sayang ibu. Seorang muazin merupakan sebutan untuk orang yang mengumandangkan azan. Oh iya, ini sering disebut-sebut kita tadi. Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan, orang yang mengucapkan lafaz azan, maka dia disebut muazin. Nah, seorang muazin itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Benar sekali, seorang muazin harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini yang udah tahu belum? Mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Misal nih, hari ini kalian sudah mandi, sudah rapi, sudah siap untuk belajar. Artinya kalian sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya apa? Oh, aku hari ini belajar nih, jam 7:30 di jadwalnya harus mengaji, baca Iqra, kemudian jam 8 nanti kita akan masuk kelas belajar. Nah, artinya kalian sudah bisa nih bedain antara yang baik dan yang buruk. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus laki-laki. Orang muazin umumnya adalah laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan boleh azan? Boleh, asal selama itu jamaahnya perempuan. Ketika seorang perempuan azan, yang boleh jadi makmumnya hanyalah perempuan. Dan ketika perempuan azan, suaranya tidak menggunakan speaker, tidak senyaring ketika muazinnya adalah seorang laki-laki. Oke, bisa dipahami sayang ibu? Muazin itu syaratnya ada 3. 1, beragama Islam, 2, mumayyiz, dan 3, harus laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Boleh? Boleh selama jamaahnya perempuan dan atau anak-anak yang belum balik. Oke, kita lanjut sayang. Berikutnya ada lagi syarat sebagai muazin, tapi ini sunnah. Kok tadi kan wajib syaratnya, kok sekarang hal yang sunnah bagi muazin. 1, seorang muazin disyaratkan dia harus suci dari hadas dan najis. Hadas dan najis. Nah, ibu semua masih ingat tak nih? Ini pelajaran waktu kelas 1 loh, semester 2, hadas dan najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Hadas adalah hal sesuatu atau keadaan seseorang yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan suatu ibadah tertentu. Dan najis itu adalah kotoran. Misal nih, siapa ya anak ibu yang ibu ingat ya? Misal nih, Balia
Suatu hari mau silaturahmi ke rumahnya Afif. Nah, Balia ini dalam perjalanan ke rumah Afif, nggak sengaja menginjak kotoran. Biasanya kotoran ayam. Nah, berarti Balia waktu itu keadaan dalam hadas, dirinya berhadas, tidak boleh mengerjakan ibadah yang menuntut dia untuk bersuci. Berarti si Balia terkena najis dan dia berhadas. Untuk membersihkan hadasnya, karena dia hadas kecil, dia cukup dengan berwudu, bersihkan dulu najisnya, dicuci, karena kotoran ayam itu termasuk najis mutawasitah atau najis sedang, maka cukup dibersihkan sampai tidak ada baunya lagi, diciumi nggak ada baunya, sudah bersih, sudah lihat nggak ada lagi. Maka si Balia ketika dia ingin menjadi muazin, maka dia harus berwudu. Kemudian yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Seorang muazin disunahkan bagi dia berdiri dan menghadap kiblat. Yang ketiga, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Berarti kalau azan itu anak ibu tidak boleh nih azannya bisik-bisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh. Yang ada kalau seorang muazin dia sudah pakai speaker, niatnya lillahi ta'ala, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suaranya dinyaringkan, dinaikkan volumenya. Kemudian yang keempat, sunnah bagi muazin adalah membaca sholawat dan doa selesai azan. Semua bisa sholawat ya, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau yang lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan kemudian membaca doa setelah azan. Oke, lanjut sayang Ibu. Nah, ini adalah lafal azan. Kebingungan sama Ibu ya. Gendut banget nih Ibu. Gimana Ibu nih biar menyingkir? Ibu Rita ini kayak mana ya? Kayaknya nggak bisa menyingkir deh. Ibu mundur sedikit. Nah, oke, bisa kelihatan ya. Lafaz azannya. Ini huruf Arabnya dan huruf Latinnya. Oke, Ibu Rita berharap ketika kalian mengumandangkan azan, diperhatikan betul nih. Bacaannya, jangan sampai nanti yang harusnya pendek dipanjangkan, harus panjang dipendekkan, yang harus panjang dipendekkan. Misal nih, ketika mengundang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sayang Ibu. Ketika mengundangkan azan, Allahu Akbar. Nah, Allah A-nya nggak boleh panjang. Misalnya biar suaranya merdu, bacanya Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh sayangnya. Harus diperhatikan juga panjang, pendeknya. Kemudian lihat juga makhraj hurufnya harus dipaskan. Nah, untuk kalian di kelas 2, bagi Ibu Rita sih, kalian cukup bisa mengumandangkan azan semaksimal sebisa kalian saja. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat sayang Ibu, ketika baca Allahu Akbar ini, pada yang pertama bacanya 4 kali. Kemudian baca nih syahadat tauhidnya 2 kali, syahadat rasulnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, kesayangan Ibu semua, mohon maaf ya, Ibu Rita juga nggak begitu fasih
azannya, dan Ibu Rita sangat malu sekali azannya, tapi insya Allah kita sama-sama belajar ya. Ibu Rita hanya menegaskan ini untuk bacaan azannya harus urut, tidak boleh ketukar-tukar. Misalnya di sini Allah Akbarnya di sini yang pertama 4 kali, harus 4 kali. Jangan sampai nanti, Bu capek, saya Allah Akbarnya cukup 2 kali. Wah itu jangan, nggak boleh ya sayang. Sudah aturannya bahwa ketentuannya azan yang pertama Allah Akbarnya ada 4 kali, kemudian baca asyhadu alla ilaha illallahnya 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alal sholahnya 2 kali, hayya 'alal falahnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang terakhir baru 2 kali Allahu Akbarnya ditutup dengan la ilaha illallah. Hakallah ya. Oke, sayang Ibu, untuk pertemuan kita kali ini demikian dulu. Dan hari ini ada tugas dari Ibu. Nanti Ibu akan bagikan video azan yang mungkin jauh dari Ibu Rita ya, suaranya kayak sangat merdu. Ibu Rita juga suka sekali dengarnya. Nanti Ibu akan kirimkan linknya. Kemudian silahkan simak video azan yang Ibu bagikan. Nanti Ibu akan kirimkan di WhatsApp-nya ya. Nah, tugas kalian itu pertama tirukanlah bacaan azan di video tersebut secara berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Biar kalian ingat, ya kan, sampai lancar. Jadi ketika azannya nggak ada lagi yang bingung, habis la ilaha illallah apalagi ya. Wah, kalau sudah sering diulang-ulang insya Allah akan pasti. Nah, kalau sudah lancar, sudah bisa bacanya, minta dengarkan dulu sama mamanya, sama bapaknya, atau sama kakaknya boleh, sama om, tante, pokoknya siapa aja, asal jangan sama adik bayi ya. Sama yang ngerti. Nah, Kak gimana nih, suara azan saya mau dengarkan. Kalau sudah bagus, wah Kak bantu nih, atau Bunda, Ayah bantu untuk direkam. Boleh bentuknya audio, suara saja, boleh juga dengan video deh. Ibu Rita seneng banget kalau lihat video kalian itu kayaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, gemesin. Ya, boleh ya. Kalau misalnya Bu, video saya nggak bisa, malu, atau gimana, boleh pakai audio. Untuk azan ya. Dan bagaimana dengan yang perempuan? Perempuan juga buat ya azan ya. Ya, kalau udah terbiasa dari kecil nanti nggak malu-malu kayak Ibu Rita masih malu-malu aja terus ya azannya. Oke, sayang Ibu. Mungkin perjumpaan kita sampai di sini saja. Kita tutup dengan bersama membaca doa sudah belajar. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini penuh berkah dan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu Rita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.